Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, hari ini kita belajar tema 3C, yaitu di pembelajaran 4. Ada di halaman 24. Ayo perhatikan ibu membaca dari materi di buku. Di sekitar kita banyak benda yang terbuat dari plastik, seperti peralatan makan, kemudian peralatan mandi. Nah, contohnya adalah peralatan makan, yaitu piring dan gelas yang terbuat dari plastik. Kemudian peralatan mandinya contohnya adalah ember dan gayung. Ya, ini juga terbuat dari plastik. Selain itu ada tempat sampah, botol minuman, kemudian jas hujan dan kantong plastik, itu semua terbuat dari plastik. Nah, sama seperti bahan lainnya, plastik juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, sebelum ibu beritahu kelebihan dan kekurangannya, ayo kita perhatikan cerita Cika dan ibu guru. Nah, ibu guru bertanya kepada anak murid, "Anak-anak, tahukah kalian apa kelebihan plastik?" Anak murid menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu guru pun menjawab, "Plastik memiliki kelebihan, yaitu ringan, mudah dibentuk, tidak mudah pecah, tidak menghantarkan panas, dan listrik tidak menyerap air, serta tahan lama." Nah, ini adalah kelebihannya. Mudah dibentuk, kemudian ringan, tidak mudah pecah ya. Oke, Danu menjawab, "Oh, jadi karena sifat-sifat itu ya, Bu, plastik banyak dibuat menjadi berbagai benda di rumah." Ibu guru menjawab lagi, "Iya, Danu. Selain itu, proses pembuatan benda dari plastik mudah dan harganya pun murah. Namun plastik memiliki kekurangan." Nah, tadi kan kelebihan, sekarang kita bahas tentang kekurangan. Ibunya jelasin, yaitu kekurangan plastik sulit membusuk atau terurai di alam. Dia lumayan lama ya terurainya, maksudnya lumayan lama untuk menghilangnya. Oke. Selain itu, plastik juga mudah terbakar sehingga tidak bisa digunakan untuk peralatan yang langsung terkena api. Jadi plastik itu tidak bisa terkena api ya. Kalau terkena api maka dia akan meleleh. Sama kayak apa yang dikatakan Cika. "Iya, aku tahu, Bu, jika benda plastik kita bakar akan meleleh." Nah, ibu guru bilang, "Iya, oleh karena itu plastik tidak dijadikan alat masak." Jadi kalau kalian punya di dapur mama sendoknya untuk masak di kuali pakai minyak goreng panas dari bahan plastik, itu tidak bisa ya. Nanti akan mudah terbakar dan meleleh. Oke. Nah, setelah itu hari ini ada ayo mengamati ya. Amati benda-benda di sekitarmu. Tulis pada tabel benda-benda yang terbuat dari plastik. Oke, di sini ada tabel. Nah, nomor 1, nama benda plastik, kemudian kegunaannya apa. Nah, kalian sebenarnya bebas menulisnya apa di sini. Cuman ibu ambil beberapa benda yang ibu ketahui, 5 saja. Yang satu yang berbahan plastik itu botol minuman atau gelas. Kemudian piring plastik, mainan juga terbuat dari plastik, pot bunga juga plastik, ember juga plastik. Nah, kalian boleh ubah benda yang kalian mau atau mengikuti ibu juga boleh. Nah, nanti tulis kegunaannya. Oke, piring kegunaannya apa, mainan gunanya apa. Oke.
Ini contoh dari ibu, tidak sama juga, tidak apa-apa. Lanjut, kita di halaman 26. Nah, ini adalah plastik. Siapa yang belum tahu plastik? Nah, kalau belum tahu, lihat gambarnya di halaman 26. Nah, sampah plastik yang dibuang ke tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena tanah mengandung logam berat yang bersifat racun. Selain itu, sampah plastik juga menyebabkan kekurangannya kesuburan tanah karena adanya sampah plastik menyebabkan air dan mineral tidak dapat menembus tanah. Akar tumbuhan pun tidak dapat menembus tanah untuk mencari air dan mineral sehingga tumbuhan dapat mati. Sampah plastik yang dibuang ke perairan juga menyebabkan terjadinya pencemaran air yang membahayakan makhluk hidup yang tinggal di laut. Jadi jangan sembarangan ya menggunakan sampah plastik. Yang setelah kalian gunakan jangan dibuang sembarangan. Jadi ada kalian buang ke laut, maka yang kasihan adalah hewan-hewan yang hidup di laut. Jadi, oke, setelah itu apa? Ada sini 3R, yaitu 3R, yaitu kepanjangan dari reuse, reduce, dan recycle. Nah, reuse artinya menggunakan kembali plastik yang tidak terpakai, ya, menggunakan kembali plastik yang tidak terpakai, ya. Reduce artinya mengurangi pemakaian plastik. Kalau minum jangan beli es yang pakai plastik, tapi bawalah botol minuman dari rumah. Oke, kemudian recycle artinya mendaur ulang sampah plastik. Misalnya mengubah botol plastik bekas air mineral menjadi pot tanaman, ya. Oke, next. Selanjutnya di sini ada tentang perilaku yang kalian lakukan, nanti diisi ya. Yang mana reduce, yang mana reuse, yang mana recycle sesuai dengan 3R. Dan untuk tugasnya coba buka buku LKS-nya. Ini. Oke, di halaman 12. Ini ada tulislah huruf B pada benda yang terbuat dari plastik dan huruf S pada benda yang bukan dari plastik. Nah, kira-kira pohon terbuat dari plastik atau tidak? Kemudian ember terbuat dari plastik atau tidak? Jika pohon terbuat dari plastik, maka tulis B, berarti B itu artinya benar, S itu salah. Nah, pohon terbuat dari plastik kah? Tidak ya, terbuat dari tumbuhan-tumbuhan yang sudah diciptakan oleh Allah dari sananya, ya. Dia adalah benda hidup. Nah, sedangkan ember terbuat dari plastik. Jawabannya B, yaitu benar. Gelas terbuat dari kaca, bukan plastik, ya berarti S. Kalau botol minuman berarti B, berarti benar. Ayam terbuat dari plastik kah? Tidak ya. Ayam adalah makhluk Allah yang mampu bergerak, yang sudah diciptakan sebaik-baiknya, yaitu S, berarti salah, bukan sampah plastik dia. Nah, kemudian piring. Nah, piring adalah benda yang terbuat dari plastik, yaitu B, berarti benar. Nah, selebihnya kalian cari sendiri. Nah, di halaman 13 itu kelompokkan sampah-sampah berikut ke dalam jenis sampah organik atau non organik. Nah, di sini ada 1 sampai 15 benda. Nah, di sini ada sampah organik dan sampah non organik. Nah, sampah organik ini adalah sampah yang mudah diuraikan atau sampah yang mudah hilang, ya. Kalau sampah non organik adalah sampah yang sulit diuraikan, alias dia tidak mudah hilang, ya, tidak mudah hancur. Sedangkan sampah organik itu mudah hancur. Contohnya adalah di sini
daun pisang. Daun pisang kan mudah hancur kan, nah berarti dia termasuk daun sampah organik. Kemudian sisa sayur, masakan di rumah, itu adalah sampah organik, itu mudah hancur. Nah, ada jeruk, ada kulit durian. Nah, nanti kalian bisa isi lagi di bawah. Oke, kalau sampah non organik itu yaitu sampah kering. Dia itu agak sulit dihancurkan, membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi dia agak sulit. Contohnya itu botol air kemasan, terus kaleng cat, ban sepeda, benda-benda yang kita gunakan, ya itu agak sulit dia hancur. Itu sampah non organik. Nah, selanjutnya ada di nomor halaman 13. Beri tanda centang sikap yang baik serta tanda silang sikap yang tidak baik saat berdiskusi atau bermusyawarah. Nah, kalau dicentang berarti benar, kalau silang adalah salah. 1. Memberikan kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat. Ya, benar. Ya, jadi diisi benar. Kemudian memaksa kehendak pada teman agar mengikutinya. Tidak boleh ya, tidak baik. Ya, jadi salah. Kemudian yang ketiga, mendengarkan usulan yang disampaikan teman. Ya, itu harus ya, wajib. Nah, jadi jawabannya adalah benar. Nah, selanjutnya 4, 5 kalian isi. Oke, sampai di situ aja materi dari Ibu. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Silakan mengerjakan tugas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.